Oke, untuk melanjutkan materi selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang yang namanya flowchart. Nah, kemarin kan sudah mempelajari yang namanya logika dan algoritma, gitu ya. Kalau sudah mempelajari logika dan algoritma, kita lanjutkan ke bagian alir atau flowchart. Nah, di sini bisa menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Yang lain juga boleh. Di sini kita pakai flow diagram light saja. Buka di ebook yang udah diberikan, itu hanya beberapa simbol, semuanya simbolnya banyak gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu membuat sesuatu yang simpel dari flowchart ini. Misalnya kita akan membuat tentang memasak nasi ya. Memasak nasi. Oke. Ini umum ya. Memasak nasi, kayaknya kalian juga pernah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk simbol dari proses. Ini pasti kita sering pakai nih, proses. Ada terminator. Ini wajib untuk awal dan akhir. Ini terminator nih. Yang ini terminator wajib. Terus decision juga ini sering dipakai untuk melakukan pengulangan. Apakah ini dilanjutkan ke bisa dipakai untuk pengulangan atau bisa juga dipakai untuk melanjutkan langkah berikutnya sesuai dari input yang dihasilkan, yaitu decision. Nah, ini konektor untuk menyambungkan kalau misalnya kalian buat suatu bagan alir yang terputus, bisa disambungkan dengan konektor. Cara membuat flowchart menanak nasi ya, atau memasak nasi. Pertama, kita masukkan dulu yang disebut dengan terminator sebagai permulaan dan akhir. Kita klik. Nah, karena ini permulaan dan akhir, isinya di sini start. Oke. Untuk membuat nasi harus ada beberapa yang disiapkan ya. Berarti kalau gitu harus ada persiapan, atau kalau di itu tulisnya proses instalasi atau pemberian harga awal, preparation ya. Di sini kita akan masukkan dari simbolnya. Jadi ini simbolnya nggak boleh ngasal, harus sesuai dengan ketentuan. Nah ini, oke, ini simbol persiapannya. Apa nih ya hal yang harus dilakukan untuk persiapan? Pertama, beras. Ya. Kita pakai keterangan nih. Siapkan beras. Ya. Bukan nasi ya, kalau nasi udah beres. Kalau gabah harus proses lagi. Terus air tentunya, air bersih dan teknologi tinggi. Magicom. Karena kan kalau dulu pakai seeng ya. Oke. Nah, ini udah disiapkan. Nah, sekarang kita gabungkan nih, karena harus ada yang namanya flow line atau garis alirnya kemana nih. Di klik start gitu ya. Nah, di kiri ini ada link. Tujuannya kita mau ke bawah. Nah, nanti dia nyampainya ke sini. Nah, jadi muncul garis ya. Jadi sudah terhubung. Sekarang kita masuk ke yang namanya input. Inputnya itu apa sih yang dikerjakan gitu dari barang-barang ini. Nah, untuk input kita cari lagi simbolnya. Nah, ini ada input output ya, ada data, ada dokumen, ada display, ada manual input, ada card, ada page ya. Karena ini memasak nasi, jadi tidak akan berhubungan dengan display ya. Display itu kayak monitor atau dokumen, enggak, tapi ya kita sebut ini sebagai data. Nah, ini
Nah, di sini kita masukkan air, beras. Jadi beras dimasukkan, air dimasukkan ke wadah magicom ya. Di sini wadah magicom ya. Magicom. Oke, wadah magicom. Nah, jadi dari wadah magicom kita masukkan air, kita masukkan beras gitu ya. Jadi kan itu dimasukkan ya, semuanya dimasukkan ke wadah magicom. Jadi wadah magicom kita masukin. Nah, langkah selanjutnya, jadi setelah kita menyiapkan input yaitu air, beras, sama wadah magicom, ya maksudnya kan kalau kita mau mencuci di dalam situ ya. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya proses. Nah, ini ada di. Jadi untuk mencuci beras itu kita pakai proses. Ya. Nah, ini simbol proses. Ada ya. Jadi ketika nanti kalian membuat yang namanya flowchart, jadi tidak bisa mengasal gitu ya, karena setiap simbol itu sudah ada fungsinya masing-masing. Nah, di sini kita akan masukkan di sini ada proses yang dilakukan. Jadi kalau dari atas ini ada star, itu Terminator memang wajib untuk simbol di awal sebuah flowchart. Terus di sini ada yang namanya persiapan ya, prepare. Persiapan apa sih yang disiapkan kalau kita ingin mengerjakan hal tersebut. Terus ada input apa sih yang dimasukkan ya, yang dimasukkan tadi air, beras, sama wadah magicom ya, atau mau disebut magicom juga boleh. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya proses, yaitu proses mencuci. Setelah dimasukkan ke wadah, dimasukkan air, kita akan melakukan sebuah proses cuci beras. Nah, ini kita sedang melakukan cuci beras. Oke, jangan lupa ditambah lagi linknya dari sini dia ke sini. Nah, ini dia lagi proses cuci beras. Nah, biasanya kalau kita mencuci beras itu suka dicek apakah sudah bersih atau belum. Di sini kita melakukan yang namanya decision. Decision itu maksudnya ini setelah ini kita melakukan apa nih gitu. Nah, decision ini mudahnya kita membuat suatu pertanyaan. Nah, kita buat pertanyaan nih. Ini udah bersih belum? Itu ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari bentuknya dia memiliki sudut ini 4. Jadi nanti ketika suatu inputnya nilainya apa, dia nanti bisa panah ke kiri, ke sini, atau misalnya ke sini, atau misalnya ke atas, tergantung dari instruksi. Kalau dari atas sih pasti dari hasil cuci beras ini. Kita masukkan link seperti biasa. Kita pilih yang bawah karena mau ke bawah nih. Nah, apakah sudah bersih? Nah, ini aja pertanyaan nih. Kalau belum, apa yang harus dilakukan? Kalau belum, nah, kita kembali ke sini. Tuh, ini panahnya geser dulu ya. Jadi maksudnya apa nih? Kita cuci beras, ya. Kita cuci beras nih. Ketika kita cuci beras, sudah bersih belum? Kalau belum, kembali ke proses awal, yaitu apa? Cuci beras. Ketika lagi dicuci, kita melakukan proses, tanya lagi, ini udah bersih belum? Kalau belum, cuci lagi. Seperti itu ya. Kalau misalnya berasnya tadi sudah bersih, sekarang kita lanjutkan lagi proses. Nah, kalau sudah, jangan lupa dikasih link lagi, ini jangan sampai terputus. Nah, dari sampai ke proses ini ya, jangan terputus. Jadi kalau ada proses yang melakukan proses udah aja langsung dibuat seperti ini ya. Nah, setelah itu hasilnya apa? Nah, kita masukkan lagi yang namanya ini.
Nah, yang terakhir yaitu kita masukkan lagi yang namanya terminator. Nah, terminator di sini untuk mengakhiri, yaitu N, bahwa pekerjaannya atau prosesnya berakhir di sini, tidak ada lagi kelanjutan. Pasangin dari sini ke N. Sip, udah beres. Jadi proses atau flowchart dari memasak nasi. Nah, kita baca lagi dari awal ya. Jadi kan kalau misalnya buat urutannya kan teksnya ya sama aja, start, siapkan beras, air dan magicom, air dan beras. Oke, setelah beres ini sekarang kita baca lagi. Ini kan dari algoritma urutan gitu ya. Dari pertama kita harus ngapain kalau mau memasak nasi. Nah, dibuat bagan seperti ini hingga akhirnya mudah dimengerti dan lebih mudah dipraktekkan gitu ya. Lihat dari start, dari awal kita yang melakukan yang namanya persiapan. Jadi dari mulai menyiapkan beras, air, magicomnya juga. Setelah itu apa yang di inputnya, yaitu ya air, beras ya ke wadah magicom, cuci di wadah magicom ya. Setelah selanjutnya adalah ada proses. Ya, ini bentuknya persegi panjang, ini namanya proses. Dari proses yang cuci beras dengan menggunakan air gitu. Kita juga di sini menggunakan yang namanya decision untuk menentukan langkah kemana nih setelah ini gitu ya. Jadi kalau ada pengulangan ya pakai ini decision. Apakah sudah bersih? Kalau belum bersih kembali ke proses yang namanya cuci beras. Dicek lagi, udah bersih belum? Kembali lagi ke cuci beras. Kalau masih belum. Ketika itu jawabannya sudah ya, kita lanjut lagi ke sini. Masukkan beras ke dalam magicom ya, melakukan lagi proses, hubungkan magicom dan tekan tombol cooking. Nah, setelah beres proses, hasilnya adalah nasi yang matang, N, dan berakhir sampai di sini. Oke, seperti itu.